Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyanti Amitsipha dengan NIM S1S1-20058. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi produk titik. Sebuah vektor memiliki magnitude dan arah. Jadi bisa dilihat di sini ada direction sama magnitude. Nah, berikut ini adalah contoh dua buah vektor. Mereka dapat dikalikan dengan menggunakan perkalian titik. Cara menghitungnya, produk titik ditulis menggunakan titik pusat A kali B. Ini berarti perkalian titik dari A dan B. Kita dapat menghitung perkalian titik dari dua vektor dengan cara ini. Jadi caranya A dikali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B dikali cos theta, di mana nilai mutlak A adalah besar panjang atau vektor A. Nilai mutlak B adalah besar panjang atau vektor B. Theta adalah sudut antara A dan B. Jadi, kita mengalihkan panjang A dikalikan panjang B, lalu mengalihkan kosinus sudut antara A dan B. Atau kita bisa menghitung dengan cara lain. Jadi caranya itu A dikali B sama dengan AX dikali BX ditambah AY ditambah BY. Jadi kita mengkalikan X, mengalihkan Y, lalu menambahkan. Jadi bisa dilihat pada gambar ini, contoh dua buah vektor. Kedua metode itu berhasil, dan hasilnya adalah bilangan, atau disebut skalar. Jadi kita tahu itu bukan vektor, melainkan skalar. Contoh, hitung perkalian titik dari vektor A dan B. Di sini ada vektor A dan ada vektor B. Nah, cara menyelesaikannya, kita menggunakan rumus ini, atau bisa dibilang persamaan, yaitu A kali B sama dengan harga mutlak A dikali harga mutlak B dikali cos theta. A kali B sama dengan 10 dikali 13 dikali cos 59,5 derajat. Lalu 10 dikali 13 dikali 0,5075. Maka hasilnya 65,98 dan dibulatkan menjadi 66. Atau kita bisa menghitungnya dengan cara ini. Caranya A dikali B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY. A dikali B sama dengan min 6 dikali 5 ditambah 8 dikali 12. Jadi nilai ini bisa kita lihat di sini dengan tingginya 8, ini tingginya 12, dan sini jaraknya ada 6 dengan 5. Nah, selanjutnya min 30 tambah 96, hasilnya 66. Kedua metode menghasilkan hasil yang sama setelah pembulatan. Perhatikan juga bahwa kami menggunakan minus 6 untuk AX. Ini menuju ke arah X negatif. Jadi kalau misalnya arahnya itu ke kiri, maka kita menggunakan minus. Nah, kalau arahnya ke kanan, kita tidak menggunakan minus. Atau bisa dibilang dia nilainya positif. Lanjut, mengapa kita menggunakan cos theta? Oke, untuk mengalihkan dua vektor, masuk akal untuk mengalihkan panjangnya, tetapi hanya jika mereka menunjukkan ke arah yang sama. Nah, jika arahnya yang sama, ya boleh. Jadi, kita membuat satu titik ke arah yang sama dengan yang lain dengan mengalihkan dengan cos theta. Jadi kan kalau misalnya arahnya ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, kan itu akan membentuk sebuah derajat. Jadi kita menggunakan, karena dia berada di atas, jadi menggunakan cos. Ya, selanjutnya
Ini ada gambar dengan keterangan kami mengambil komponen A yang terletak di samping B. Lalu ada juga gambar yang ada sebuah vektor yang di center gitu, seperti menyinari cahaya untuk melihat di mana bayangan itu berada. Lalu kita lanjut. Ini bekerja persis sama jika kita memproyeksikan B di samping A, lalu dikalikan. Karena tidak masalah urutan mana yang kita lakukan perkalian, jadi dia tidak terpacu untuk dikalikan, itu nggak ada aturannya, jadi terserah kita. Selanjutnya sudut kanan. Ketika dua vektor berada pada sudut siku-siku satu sama lain, perkalian titik adalah 0. Jadi ada contoh di sini, hitung perkalian titik. Untuk ini ada diberikan gambar. Jadi kita menggunakan rumus seperti tadi, yaitu A dikali B sama dengan harga mutlak A dikali harga mutlak B dikali cos theta. A dikali B sama dengan harga mutlak A dikali harga mutlak B dikali cos 90 derajat, di mana cos 90 derajat itu adalah 0. Nah, ini harga mutlak A dikali harga mutlak B dikali 0, otomatis hasilnya 0. Atau kita bisa menghitung dengan cara kedua, yaitu A kali B sama dengan AX kali BX tambah AY dikali BY. A kali B sama dengan min 12, ingat jika arahnya ke kiri itu menggunakan min. Dikali 12 ditambah 16 dikali 9, maka hasilnya min 144 ditambah 144, dan hasil akhirnya itu adalah 0. Nah, ini bisa menjadi cara praktis untuk mengetahui apakah dua vektor berada pada sudut siku-siku. Jadi kalau sudut siku-sikunya 90 ya otomatis 0 karena dikalikan sama nilainya 0, jadi hasilnya 0. Selanjutnya ada 3 atau lebih dimensi. Ini semua berfungsi dengan baik dalam 3 dimensi juga, dan sebenarnya bisa sangat berguna. Jadi ada contoh, Sam telah mengukur titik-titik dua kutub dan ingin mengetahui sudut antara keduanya. Nah, di sini diberikan gambar, diberikan dua titik. Jadi sini ada 9,2,7, lalu itu untuk vektor B, selanjutnya vektor A ada 4, 8, dan 10. Jadi di sini kami memiliki 3 dimensi, jadi jangan lupa komponen Z. Karena di sini 3 dimensi, jadi ditambahkan Z. Kan yang awalnya itu 2 dimensi, hanya yang ada X dengan Y. Sekarang kita tambahkan Z. Lanjut, A kali B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY ditambah AZ dikali BZ. A kali B sama dengan 9 kali 4 tambah 2 kali 8 tambah 7 kali 10. 36 tambah 16 tambah 70, hasilnya 122. Sekarang untuk rumus lain. Jadi rumusnya yang seperti tadi. A dikali B sama dengan harga mutlak A dikali harga mutlak B kali cos theta. Tapi apakah harga mutlak A besar atau panjang vektor A? Kita bisa menggunakan Pythagoras. Nah, harga mutlak A sama dengan akar 4 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 10 kuadrat sama dengan akar 16 tambah 64 tambah 100. Ini hasilnya akar 180. Begitu juga untuk harga mutlak B. Di sini harga mutlak B sama dengan akar 9 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 7 pangkat 2 sama dengan akar 81 tambah 4 tambah 49, hasilnya akar 134. Dan kita tahu dari perhitungan di atas bahwa A dikali B sama dengan 122. Jadi A kali B sama dengan harga mutlak A dikali harga mutlak B dikali cos theta. 122 sama dengan akar 180 kali akar 134 dikali cos theta. Cos theta-nya kita
eksekusi menjadi cos theta sama dengan 122 dibagi akar 180 dikali akar 134. Hasilnya 0,7855. Theta sama dengan cos pangkat min 1. Nah, maka hasilnya 38,2 sekian-sekian derajat. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini.